Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Miftah fi Ilmi Nahwi was Sarf. Dan sekarang sudah selesai dari pembahasan pembagian kata. Baik. Pembagian i'rab juga sudah. Sudah ya? Belum? Atau yang tabel yang belum? Tabelnya yang belum? Iya. Tapi dari tabel ini, sebelum kita masuk di tabel kemudian mengi'rab, kita pahami bahwasanya cara mengi'rab itu paling mudahnya dengan pertanyaan. Paling mudahnya dengan pertanyaan. Dan pertanyaan itu ada 4. Pertanyaan itu ada 4. Yang pertama, adalah apa jenis isimnya? Iya. Apa jenis isimnya? Kemudian yang kedua, apa tanda i'rab yang ada padanya? Kemudian yang ketiga, apa kedudukannya? Ya. Kemudian yang keempat, apa i'rabnya? Baik, saya berikan 3 contoh. Yang pertama misalnya kita bilang Ja'a Zaidun. Apa jenis isimnya ini? Isim mufrad atau musanna? Coba lihat dulu. Isim mufrad atau musanna atau jamak mudzakkar salim? Isim mufrad. Jadi yang pertama jawabannya isim mufrad. Kemudian yang kedua, apa tanda i'rab yang ada padanya? Dhammah, fathah atau kasrah? Dhammah. Iya. Sekarang apa kedudukannya? Kedudukan yang kita sudah bahas baru 3. Pelaku, apa lagi? Ya, pelaku atau objek atau ada huruf jar sebelumnya. Nah, sekarang ini Zaidun, mana dari 3 itu? Apakah dia pelaku atau objek atau ada huruf jar sebelumnya? Ja'a Zaidun. Nah, ini di atas ini contohnya. Zaid telah datang. Pelaku. Ya, karena tandanya tadi dhammah dan dia sebagai pelaku, berarti marfu, mansub atau majrur? Marfu. Marfu. Jelas? Ini paling mudah mengi'rab seperti ini. Iya, dan kalau kita mau jadikan ini i'rab lengkap utuh dalam bahasa Arab, tinggal disusun. Yang pertama nanti kita sebutkan marfu. Kemudian nanti
Yang pertama kita sebutkan pelaku. Ini yang pertama dalam bahasa Arabnya. Kemudian nanti kita sebutkan marfu. Ini yang kedua dalam bahasa Arabnya. Kemudian kita sebutkan yang ketiga adalah tandanya. Kemudian yang keempat adalah jenis isimnya. Ya, nanti tinggal 3 hal ini bisa diubah-ubah. Ya, adapun dalam kalimatnya ditambah. Ya, jadi kita misalnya bilang yang pertama kan kita sebutkan pelaku, maka kita katakan fa'ilun. I'rabnya fa'ilun. Iya. Fa'ilun. Terus yang kedua yaitu yang jawaban nomor 4, marfu. Ya, fa'ilun pelaku marfu'un yang dirofa. Ya, kemudian tinggal disebutkan ya yang nomor 2, yang nomor 3 tadi kita tambah kalimat sebelumnya. Ya. Dan tandanya. Ya. Wa alamatu, dan tanda raf'ihi, tanda rafa'nya, tandanya. Tinggal sebutkan apa tandanya tadi jawabannya di pertanyaan nomor 2. Iya, ad-dhammatu. Iya, kemudian jawaban yang pertama tadi itu kita masuk ke urutan yang keempat. Iya. Karena dia ya li'annahu ismun mufradun. Li'annahu ismun mufradun. Nah, kalau begini sudah selesai mi'rabnya. Jelas? Jadi 4 pertanyaan dulu. Jelas ini? Hah? Ayo. Ja'a Zaidun. 4 pertanyaan dulu entah. Kita jawab pakai bahasa Indonesia saja. Kenapa itu Haikal? Khawatir Ki. Jelas ya. Jadi yang pertama, apa jenis isimnya? Ya kita tidak bisa begini sebenarnya. Ini kita sebenarnya bisa ya memulai seperti orang Arab mulai, hanya saja nanti kita sulit paham. Ya karena orang Arab kan mulainya di nomor 3 ini, pelaku langsung fa'il. Ya, langsung pertanyaan ketiga. Tapi kita bagusnya dari jenisnya dulu. Kalau orang Indonesia itu cocoknya dilihat dulu jenisnya. Ya, jadi lihat dulu jenisnya. Oh, jenisnya isim mufrad. Kemudian lihat harakat apa di situ. Oh, berarti dhammah. Kalau dhammah apa kedudukannya? Ya, sebagai pelaku. Kalau pelaku apa i'rabnya? Marfu. Paham? Karena kapan objek mansub? Kapan ada huruf jar? Majrur. Paham sih? Maka ini pertanyaan ini berurutan ini. Jelas ya? Tidak boleh diubah. Ya, kalau kita mau ubah boleh, tapi ketika sudah selesai ini kita jadikan bahasa Arab. Hah? Jadi nanti jadinya yang pertama itu kita jawab adalah yang nomor 4, fa'il. Kemudian marfu'un. Kemudian alamatul raf'i dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kalau nasab alamatu nasbihi, kalau jar alamatu jarrihi. Itu jadi ubah-ubah. Nah, kemudian yang keempat, li'annahu, karena dia ismun mufrad, isim mufrad. Mudah itu mengi'rab. Iya, mudah itu caranya mengi'rab, tidak ada masalah sebenarnya. Iya. Jelas ya? Ini sudah dicatat ini 4 pertanyaan. Taib. Sekarang kita ganti misalnya.
Saya ganti ja'a Zaidun, saya ubah. Ya. Misalnya akaltu ya, saya makan. Akaltu khubzan, saya makan roti. Saya makan roti. Rotinya di apa? Makan. Taib. Pertanyaan yang pertama, apa jenis isimnya ini? Khubzan isim mufrad atau musanna? Isim mufrad. Roti, bukan roti-roti. Nah, satu saja. Taib. Apa tanda i'rab yang ada padanya? Lihat dulu. Khubzan. Ya, apa? Fathah. Jelas. Jadi yang pertama, apa jenis isimnya? Ya, isim mufrad. Kita jawab di sini. Kemudian yang kedua, apa tanda padanya? Tanda i'rab yang ada padanya? Fathah. Kemudian masuk yang mana dia? Apa kedudukannya? Pelaku atau objek atau ada huruf jar? Objek. Ini kita hapus. Jelas ya? Objek. Apa i'rabnya? Kalau sebagai objek, marfu, mansub atau majrur? Mansub. Iya. Sudah selesai itu. Kalau kita ubah pakai bahasa Arab, tinggal bilang yang nomor 4 dulu, mansubun. Yang nomor 3 dulu, maf'ulun bihi, objek toh, maf'ul bihi. Kemudian yang nomor 4, mansubun. Ya, kemudian yang berikutnya yang jawaban dari nomor 2 tadi, alamatu nasbihi fathatu. Kemudian jenisnya li'annahu ismun mufrad. Paham ya? Mudah itu. Tapi berikutnya kita lihat di bawah di tabel kalau sudah selesai ini. Ya, kenapa harus pertanyaan pertama tentang jenis isim? Ya, kan tadi pertanyaan pertamanya apa jenis isimnya? Jawabannya karena tanda i'rab setiap jenis isim beda-beda. Kalau isim mufrad beda tandanya, kalau isim musanna beda lagi tandanya. Jamak mudzakkar salim beda lagi, ya. Semua ke bawah beda-beda semuanya. Jelas? Baik, kita lihat isim mufrad. Kalau marfu'nya, ya, tinggal diingat-ingat apa itu isim mufrad. Isim yang menunjukkan satu. Apakah ada ciri khususnya? Isim mufrad tidak ada ciri khususnya, tak? Tidak ada berakhiran alif nun atau waw nun, tidak ada, tak? Tidak ada. Kemudian kalau dia marfu, ya, marfu, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Contohnya jaa al-waladu, pakai dhammah. Ya, kita i'rab jaa al-waladu. Apa jenis isimnya al-waladu? Isim mufrad. Apa tanda i'rab yang ada padanya? Dhammah. Kemudian apa kedudukannya? Kedudukannya sebagai pelaku. Ya, kalau pelaku marfu, mansub atau majrur? Marfu. Jelas ini? Taib. Kemudian ra'aitul walada, mansubnya tanda nasabnya dengan fathah. Ya, contoh ra'aitul walada, al-walada. Jenis isimnya isim mufrad. Ya, tanda i'rab yang ada padanya fathah. Tanda i'rab yang ada padanya adalah fathah. Kemudian sebagai apa dia? Apa kedudukannya? Objek, maf'ul bi. Ya, kalau maf'ul bi objek,
marfu mansub atau majrur? Mansub. Gitu. Kemudian marartu bil waladi. Ya, saya melewati anak kecil. Al kasratu, kalau dia majrur tandanya kasrah. Contohnya marartu bil waladi. Al waladi apa jenis isimnya? Isim mufrad. Tanda i'rab yang ada padanya dhamma, fathah atau kasrah? Kasrah. Hah? Tanda i'rab yang ada adalah kasrah. Taib. Kemudian dia apa kedudukannya? Pelaku atau objek atau ada huruf jar sebelumnya? Ada huruf jar sebelumnya. Apa itu? Bi. Ta? Kemudian ya. Apa mi berarti i'rabnya? Kalau ada huruf jar, marfu atau mansub atau majrur? Majrur. Ya, kalau kita mau bahasakan pakai bahasa Arab, jawab mi. Ya, majrur bi harfil jar. Majrur karena ada huruf jar. Ya, alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu ismun mufrad. Kalau mau jiki gaya-gaya. Tapi mau, kalau tidak mau jiki ya kita tinggal bilang majrur ada huruf jar, sudah. Jelas ini? Sekarang isim musanna. Apa itu isim musanna? Isim yang menunjukkan dua. Ciri khususnya dia apa? Terakhirnya ani, ya aini, ya ani atau aini. Nah, sekarang kalau marfu maka tanda rafa'nya adalah alif. Contohnya ja'al muslimani. Mana isim musanna di situ yang terakhirnya ani atau aini? Al muslimani. Baik, sekarang apa jenis isimnya al muslimani? Isim musanna. Pertanyaan yang kedua, apa tanda i'rab yang ada padanya? Alif atau ya? Alif. Iya. Jelas ya? Alif, ani, alif, ta? Bukan lagi dhammah, bukan lagi kasrah. Kenapa? Karena di sini kan marfu tandanya dia adalah alif. Jelas? Ya, maka tanda i'rab yang ada padanya adalah alif. Apa kedudukannya? Ja'al muslimani, dua muslim telah datang. Pelaku atau objek atau kemasukan huruf jar? Pelaku. Ya, kemudian pertanyaan yang keempat, apa mi'rabnya di sini? Kalau pelaku marfu. Kenapa marfu? Nah, tidak ada dhammah. Ya, pelaku marfu. Jelas ya? Bukan pelaku itu kalau ada dhammah, enggak. Iya. Dhammah itu tanda i'rab dan tanda i'rab itu beda-beda tergantung jenis isim. Maka dia di sini sebagai pelaku. Ya. Kalau pelaku marfu. Kalau marfu, ya lihat tandanya tergantung jenis isimnya. Jenis isimnya musanna maka tandanya adalah alif. Bukan dhammah kita cari. Mau kita cari dhammah berguru kemana saja, meskipun sampai ke Cina tidak akan ada. Paham ya? Itu pun ngapain ke Cina ya? Baik. Kemudian berikutnya, kalau dia mansub maka dia menggunakan ya. Contohnya ra'aitul muslimaini. Mana isim musanna di situ? Iya, karena terakhirnya ciri khususnya adalah aini. Ya, taib. Al muslimaini adalah isim musanna. Ya, sekarang tanda i'rab yang ada padanya alif atau ya? Iya. Kalau ya, masalahnya tanda jernya juga ya. Paham? Tanda jernya juga apa? Ya. Sekarang bagaimana membedakannya? Dari kedudukannya. Pertanyaan ketiga, apa kedudukannya? Objek atau kemasukan huruf jar? Ra'aitul muslimaini. Iya, saya melihat dua muslim, objek. Kalau objek marfu atau mansub atau majrur? Mansub. Paham? Iya. Kalau kita denjeling, ya kalau
dijelaskan, fokus ke depan, fokus ke papan tulis. Apa? Ya, iya. Jadi tidak boleh kita nulis sendiri. Iya, makanya itu dalam kitab-kitab hadis, mustalah hadis, demikian pula kitab apa ya, Nukhbatul Fikar, itu disebutkan diantara metode belajar bagus. Ya, buku itu. Dia bilang kalau kita belajar, guru menjelaskan, jangan kita nulis. Karena kapan kita nulis sementara penjelasan ya, kita tidak akan paham. Dan kadang kita nulis lewat nih. Makanya itu kalau kita lihat asatidzah, mereka kalau daurah syekh, saya itu perhatikan asatidzah kalau daurah syekh. Mereka kalau syekh menjelaskan, memperhatikan dulu. Nah, nanti setelah memperhatikan mereka sudah paham, baru mereka catat dalam bentuk kesimpulan. Iya, karena yang paling penting bukan catatan dulu, paham dulu. Tuh, kan orang punya banyak buku, tapi kadang orang baca tidak paham. Ya, tapi kalau dia perhatikan penjelasan dulu, ada buku kan tinggal dilihat. Jelas ya? Ini tidak lari gini catatanku, ku screenshotkan kini 100 kali bisa gini. Ya, jadi kita perhatikan dulu, fokus dulu. Ya, saya ulangi. Di mana mau ditulis ini? Taib, ini dari awal kita perhatikan. Iya. Tadi contohnya ra'aitu al-muslimaini. Ya. Ya, perhatikan dulu ini al-muslimaini. Apa jenis isimnya ini al-muslimaini? Kalau ai ini terakhirnya isim musanna. Ya, itu pertanyaan yang pertama kita jawab nih, isim musanna. Sudah? Iya, kalau sudah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa i'rab, tanda i'rab yang ada padanya, alif atau ya? Ya, apa? Ya, jangan dulu bilang ya apa ini, ya nasab atau ya jer, jangan dulu. Belum waktunya. Kita tulis saja ya. Oke? Setelah tulis ya, pertanyaan ketiga, apa kedudukannya di sini? Saya melihat dua muslim. Apakah dia sebagai objek atau pelaku atau ada huruf jer sebelumnya? Sebagai objek. Lihat al-muslimaini. Ya, dia bukan pelaku, bukan dia yang melihat, tapi siapa? Saya. Ada huruf jer sebelumnya? Tidak ada. Ya, berarti dia sebagai objek. Nah, hapus mini pelaku, hapus mini ada huruf jer, objek jawabannya. Kemudian kalau objek sudah kita bahas, i'rabnya marfu atau mansub? Mansub. Ya, sudah selesai nih. Gampang gini. Ya, gampang gini sebenarnya. Jadi kita harus mulai satu-satu memang. Kalau kita baru belajar tadi awal, enggak bisa mau langsung mansub objek. Nah, enggak bisa. Harus jenis isimnya dulu. Apa jenis isimnya? Isim musanna. Apa di situ nak pakai alif atau ya? Ya. Kalau ya, ya. Apa kedudukannya dulu? Ya, objek. Kalau objek sudah kita langsung tentukan mansub. Karena dari tiga itu kan? Ya, kalau marfu pelaku. Ya, kalau marfu pelaku, kalau mansub objek. Ya, kalau majrur ada huruf jer. Ya, ini baru awal, kapan pelaku marfu, kapan objek mansub, kapan ada huruf jer majrur. Mudah ini. Paham?
Paham? Mantap ya? Ya, jadi al-muslimaini itu isim musanna yang digunakan padanya, tanda i'rab yang ada padanya adalah ya, dan dia objek. Kalau dia objek, ya otomatis mansub. Otomatis apa? Mansub. Ya. Jelas ya? Jadi ketika i'rab nanti pakai bahasa Arab, ya, bisa disebutkan objek dulu, maf'ul bi, kemudian mansub, alamatun nasbihil ya, kemudian li annahu ismun musanna, karena dia isim musanna. Kalau pakai bahasa Arab ya. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia saja kita tulis, lebih mudah kita pahami, itu mau. Iya. Paham? Jelas ini? Sekarang kita bedakan sama majrurnya. Tanda jernya apa tanda jernya kalau isim musanna? Ya juga. Ya, bagaimana caranya kita mengi'rab? Begitu tadi. Al-marartu bil muslimaini. Mana isim musannanya di sini? Al-muslimaini. Iya. Sekarang apa jenis isimnya al-muslimaini? Musanna. Tanda i'rab yang ada padanya alif atau ya? Ya. Iya. Jangan kita langsung bilang oh berarti mansub kayak tadi. Tidak, beda ini beda. Jawab dulu pertanyaan ketiga, jangan kita lompat ke empat. Yang ketiga dulu. Apa kedudukannya? Objek atau ada huruf jar sebelumnya? Ada huruf jar sebelumnya. Huruf jar apa? Bi. Iya. Berarti dia apa? Ya, pertanyaan keempat majrur. Bisa kita bedakan. Ya, kalau tadi ra'aitul muslimaini mansub karena dia objek, tapi marartu bil muslimaini kenapa majrur? Nah sama-sama dipakai ya. Iya, karena beda kedudukannya. Kalau ra'aitul muslimaini kedudukannya objek. Kalau marartu bil muslimaini kedudukannya ada huruf jar. Paham ya bedanya? Iya, meskipun sama-sama pakai ya. Jelas? Iya, karena ada kedudukannya. Beda itu dengan yang ini. Kalau yang isim mufrad itu paling gampang, paling enak. Kalau dhamma marfu, fathah mansub, kasrah majrur. Tapi tidak seperti itu selamanya. Yang penting kita perhatikan kedudukannya dulu. Ya, karena kadang tandanya sama tapi i'rabnya beda. Ini tandanya sama-sama ya, tapi satu mansub, satu majrur. Karena beda kedudukannya, satu objek, satu kemasukan huruf jar. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim, ciri khususnya jamak mudzakkar salim apa? Terakhirnya una atau ina, bukan inna ya. Una atau ina. Kalau dia marfu, tanda rafa'nya waw. Kita lihat dulu tandanya. Tanda rafa'nya waw. Tanda nasabnya ya. Tanda jernya ya juga. Sama tandanya nasab dan jer sama. Bagaimana membedakannya nanti? Kedudukannya. Iya. Kalau yang objek kita bilang mansub, kalau ada huruf jar kita bilang majrur. Sekarang lihat contoh. Ja'al mu'minuna. Mana jamak mudzakkar salimnya? Ya, al-mu'minuna. Apa jenis isimnya ini al-mu'minuna? Jamak mudzakkar salim. Kenapa bisa? Karena una. Terakhirnya apa? Una, ciri khususnya ya. Kemudian pakai apa tanda i'rab yang ada padanya? Waw atau ya? Waw. Ya, kalau pakai waw, sekarang kita lihat apa kedudukannya di sini. Ja'al mu'minuna, orang beriman telah datang.
Pelaku. Pelaku itu marfu, mansub, majrur. Marfu. Ya, bagaimana kita i'rab ini? Itu minta di i'rabnya. Itu minta di i'rabnya. Pelaku marfu, tanda rafa'nya apa? Waw. Ta? Pakai waw ta? Iya. Kenapa tandanya waw bukan dhammah, bukan alif? Karena jamak mudzakkar salim. Beda jenis, beda tanda. Paham? Kalau mansub contohnya ra'aitul mu'minina, mana jamak mudzakkar salimnya? Al mu'minina. Kenapa? Karena hina. Hina cirinya, paham ya? Iya, makanya itu saya tuliskan di awal. Cirinya itu. Iya, karena ina atau mu'minina, jamak mudzakkar salim. Sekarang apa tanda i'rab yang ada padanya? Waw atau ya? Ya, oke. Kalau dia ya, sekarang apa kedudukannya? Saya melihat orang-orang beriman. Objek. Ya, sekarang tentukan mi, karena dia tandanya dengan yang jer sama-sama ya. Sekarang karena kita sudah tahu ini objek, apa mi kedudukannya? Mansub atau majrur? Mansub. Karena objek itu mansub. Makanya kita bilang al mu'minina mansub. Jelas? Iya. Kemudian kalau contoh berikutnya marartu bil mu'minina, mana jamak mudzakkar salim? Iya, al mu'minina. Kenapa bisa ini jenisnya jamak mudzakkar salim? Iya, karena ina. Paham ya? Kemudian apa tanda i'rab yang ada padanya? Waw atau ya? Ya. Kalau dia pakai ya, apa kedudukannya dulu? Ada huruf jar tidak? Ada. Kalau ada huruf jar berarti majrur. Paham ini? Ada huruf jar majrur, objek mansub. Ya, adapun tanda-tandanya kita lihat dulu jenisnya, apa jenis isimnya. Baik. Kemudian kalau jamak muannas salim. Jamak muannas salim ciri khususnya dia apa? Atun. Ya, alif ta. Atun atau atin. Iya, tidak pernah atan. Enggak. Atun atau atin. Iya. Contoh atau tanda i'rabnya dulu. Tanda i'rabnya kalau rafa, tanda rafa'nya dhammah. Iya. Kalau nasab, tanda nasabnya kasrah. Kalau jer, tanda jernya kasrah juga. Cara membedakannya nanti di kasrah nasab sama kasrah jer. Iya, kedudukannya. Kalau kasrah nasab objek. Kalau kasrah jer ada huruf jer. Gampang gitu. Iya, ja'at muslimatun. Mana jamak muannas salim? Iya, muslimatun. Jamak muannas salim. Itu jawaban untuk yang pertama, apa jenis isimnya dah? Jamak muannas salim. Sekarang apa tanda i'rab yang ada padanya? Dhammah atau kasrah? Dhammah. Iya, sekarang apa kedudukannya? Wanita-wanita muslimah telah datang. Pelaku. Kalau pelaku berarti i'rabnya marfu, mansub, majrur. Marfu, selesai. Ya, kita dipersulit itu karena kadang guru kita maksa apa i'rabnya marfu, mansub, majrur. Harusnya pelan-pelan dari awal dulu. Jenisnya dulu sebut, tanda i'rabnya apa. Ya, baru dilihat dari makna apa kedudukannya. Apakah dia pelaku, objek atau ada huruf jar. Iya. Kemudian contoh berikutnya ra'aitu muslimatin. Mana jamak muannas salimnya? Muslimatin. Dari mana tahu? Ciri khususnya apa? Atin. Iya. Sekarang apa tanda i'rab yang ada padanya? Dhammah atau kasrah? Kasrah. Apakah langsung kita bilang majrur? Tidak. Ya, jangan. Tidak secepat itu. Iya, pelan-pelan. Ya, kita lihat dulu maknanya. Saya melihat wanita-wanita
muslimah. Apa itu? Objek. Kalau objek marfu atau majrur? Mansub. Paham ya? Marartu bi muslimatin. Iya. Mana jamak muannas salimnya? Muslimatin. Karena ciri khususnya alif ta atin. Taib. Sekarang apa tanda i'rab yang ada pada muslimatin? Kasra. Kalau kasra, lihat dulu apa kedudukannya, ada apakah dia objek atau ada huruf jer? Ada huruf jer. Oh, berarti marfu atau mansub? Majrur. Paham ini? Gampang gitu ya, Rom. Iya, gampang ya, tapi dulu saya pusingku belajar. Tidak ada pertanyaan begini. Saya dapat ini dari pertanyaan, masya Allah, ini dari adiknya Ustaz Zul. Itu metodenya mengajar bahasa Arab paling mudah saya dapat. Jadi semua metode yang saya pakai mengajar itu dari dia. Kalau bahasa Arab dari adiknya Ustaz Zul, Ustaz Muhammad, Ustaz Arif ya, nama aslinya Muhammad Arif Sunusi. Iya. Metodenya itu paling bagus kalau dalam mengajar bahasa Arab. Taib. Kemudian jamak taksir. Ya, jamak taksir ada ndak ciri khususnya? Jawabannya tidak ada. Iya, tapi meskipun tidak ada, ya dia mudah tanda i'rabnya. Bagaimana tanda i'rabnya? Seperti isim mufrad. Kalau dhamma marfu, kalau fathah mansub, kalau kasrah majrur. Iya. Contoh ja'al auladu. Ja'al auladu. Apa jenis isimnya? Jamak taksir al auladu. Ya, anak-anak telah datang. Anak-anak telah datang berarti banyak. Iya, apa tanda i'rab yang ada padanya? Dhammah. Taib, apa kedudukannya tadi? Pelaku. Kalau pelaku berarti al auladu marfu. Mudah. Ra'aitul aulada, jenisnya jamak taksir. Apa tanda i'rab yang ada padanya? Fathah. Iya. Apa kedudukannya? Lihat maknanya. Saya melihat anak-anak sebagai objek. Kalau objek berarti selesai. Ya, marartu bil auladi. Al auladi jamak taksir. Apa tanda i'rab yang ada padanya? Kasrah. Iya. Terus kalau dia kasrah, apa kedudukannya di sini? Apakah objek atau pelaku atau ada huruf jer? Ada huruf jer. Berarti i'rabnya majrur. Jelas ya? Itu kalau jamak taksir. Asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah ini mirip-mirip dengan apa namanya? Isim mufrad dan jamak taksir. Hanya saja kalau isim mufrad dan jamak taksir kan harokatnya nalihat. Kalau ini hurufnya. Iya. Yang mana itu asmaul khamsah? Abu, akhu, hamu, terus fu, zu. 5. Iya. Ja'a abuka. Kalau dia marfu tanda rafa'nya waw, kalau dia mansub tanda nasabnya alif. Kalau dia majrur tanda jirnya ya. Gantinya harokat. Kalau dhamma ya itu untuk isim mufrad dan jamak taksir tadi fathah untuk isim mufrad dan jamak taksir, kasrah untuk isim mufrad dan jamak taksir. Kalau asmaul khamsah bukan harokatnya, hurufnya. Dhamma cocoknya sama waw, fathah cocoknya sama alif, kasrah cocoknya sama ya. Itu asmaul khamsah, hurufnya dia. Kalau dia marfu tandanya waw, mansub tandanya alif, majrur tandanya ya, bukan harokatnya tapi huruf yang sesuai dengan itu harokat. Taib. Contoh ja'a abuka. Mana asmaul khamsah di sini? Abu. Iya, abu. Sekarang abu
jenis isimnya asmaul khamsah. Apa tanda i'rab yang dia pakai? Waw, alif, ya. Waw. Kalau tanda i'rabnya adalah waw, sekarang lihat ya kedudukannya. Bapakmu telah datang. Bapakmu sebagai pelaku. Berarti marfu atau mansub atau majrur ini? Marfu. Ya, kalau mansubnya ra'aitu abaka, saya melihat bapakmu. Aba asmaul khamsah. Tanda i'rab yang ada waw, alif, ya. Alif. Kemudian apa kedudukannya di sini? Saya lihat bapakmu. Objek. Kalau objek berarti mansub. Contoh lagi yang ketiga, marartu bi abika. Asmaul khamsahnya mana? Abi. Iya, sekarang lihat abi asmaul khamsah. Iya. Apa tanda i'rab yang ada padanya? Waw, alif atau ya? Ya. Kalau ya, ya. Kalau ya, sekarang apa kedudukannya? Apakah objek atau pelaku? Ada huruf jar, berarti majrur. Jelas ya? Taib, cukup dulu. Ada pertanyaan? Hah? Yang mana? Pekan depan. Tak ulang terus sih. Bisa diulang ini tiap hari dan jalan kalau mau ki, insyaallah. Siap? Siap. Simak rekaman ya. Itu diulangi tiap hari namanya. Oh iya, ada juta Haikal. Ya, kalau tidak ada ini nama lagi dan jalan. Taib, cukup dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.